وعلى آله وصحبه والتابعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وشرط في معقود عليه مسمنا كان أو ثمنا ملك له أي للعاقد عليه، فلا يصح بيع فضولي ويصح بيع مال غيره ظاهرا إن بان بعد البيع أنه له، كأن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا حينئذ لتبين أنه ملكه، ولا أثر لظن خطأ بان صحته، لأن الاعتبار في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. Di sini musannif mau menerangkan daripada syurut ma'qud alaih. Yang dimaksud dengan ma'qud alaih di sini maupun saman ataupun musman, sebagaimana yang dikatakan oleh musannif musmanan kana au samanan, maupun sesuatu yang diberi harga barangnya musman itu, au samanan atau uang atau daripada benda yang kita jadikan untuk sebagai pembelian seperti uang, emas, perak dan lain sebagainya. Apa syaratnya di sana? Maka kita katakan ada 4 syarat. Tetapi kalau kita teliti lagi, di sini ada 4 syarat di matan sama syarah. Tapi kalau kita teliti lagi, maka totalnya ada 5 syarat. Nanti akan kita terangkan satu persatu. Syarat yang pertama, milkun lahu ay lil aqidi alaih. Itu adalah suatu milik atau sudah menjadi kepemilikan lahu baginya. Siapa yang maksud baginya? Ay lil aqidi alaih. Daripada orang yang menyelenggarakan daripada akad, yang melaksanakan daripada akad. Pertama dulu di sini milkun lahu. Yang dimaksud dengan milik di sini yaitu adalah milkut tam lil ma'qudi alaih. Memang benar-benar milik dan sudah sempurna kepemilikan tersebut lil ma'qudi alaih. Apa? Milkut tam fil ma'qudi alaih. Dia memang benar-benar memiliki dan sudah sempurna kepemilikannya daripada barang yang dia jual atau sesuatu yang dia belikan. Di sini Syekh Ibn Hajar di dalam Tuhfah beliau mengatakan, kenapa kita katakan milkun fil ma'qudi alaihi tam atau milkut tam fil ma'qudi alaih? Supaya kata beliau, fa kharaja bai'un nahwul mabi' qabla qabdih. Fa kharaja bai'un nahwil mabi' qabla qabdih. Supaya keluar daripada kita menjual daripada barang yang sudah kita beli tapi belum digebet. Itu kita katakan miliknya belum tam. Misalnya kita beli mobil di Banjarmasin, kebetulan mobilnya itu limited edition, keluarnya cuma 125 unit misalnya, kayak Jimny itu dikit aja keluar, harganya 500-600 juta. Tapi saking bagusnya dan sedikit pengeluarannya, akhirnya banyak yang menyukai daripada mobil tersebut. Sudah kita beli, agak sudah selesai, cash kita beli dengan harga 500 juta. Mobilnya dikirim pakai towing misalnya, kita pulang duluan sampai ke Jorong, orang dengar kita beli daripada Jimny tadi. Akhirnya kata orang, Ustaz, saya pengen Jimny antum itu. Berapa antum beli? 500. Sudah, ana beli 800 juta. Ini padahal sudah milik kita, tapi belum milik tam. Karena apa? Belum kita gebet. Karena gebetnya kita pindah dulu mobilnya dan lain sebagainya. Ini enggak, cuma transaksi kita tinggalkan pulang mobilnya. Maka kita apa? Ini miliknya belum tam fil ma'qud alaih, enggak sah itu. Jelas itu ya. Jadi harus milkut tam fil ma'qudi alaih, satu syaratnya. Dan sebenarnya kepemilikan itu enggak disyaratkan sebenarnya. Di sini kan milkun lil aqidi alaih, harus milik daripada orang yang menyelenggarakan daripada akad.
Tetapi yang dimaksud dengan milkun lil agidi alaih ay milkun liman yag'u lahul agad, yaitu adalah milik bagi orang yang bakalan diselenggarakan untuk siapa daripada penjual dan pembelian tersebut, penjualan dan pembelian tersebut. Misalnya kadang yang mau beli si A, tapi yang membelikan si B. Yang penting itu memang milik punya si A yang mau dibelikan untuknya. Adapun si B enggak harus dia mempunyai daripada barang tersebut. Dan yang dimaksud dengan milik tersebut, dia mempunyai kewenangan. Dia memiliki benar-benar enggak? Makanya di hasyiah disebutkan ayyakuna lil agidi sultanah 'alal ma'gudi alaih. Dia mempunyai kekuasaan dan kewenangan. Enggak mesti dia harus memiliki daripada barang tersebut. Adapun kalau seandainya dia nggak mempunyai kepemilikan, nggak mempunyai kewenangan, itu yang nggak sah. Misalnya apa? Ada mobil orang di depan rumah. Saya jual ya mobil ini kepada engkau. Maka kita kan bukan milik dia dan dia tidak mempunyai kewenangan daripada mobil tersebut. Maka itu nggak sah. Jadi apa? Harus lil agidi sultanah 'alal ma'gud alaih. Kewenangan tersebut imma bimilik, memang punya dia sendiri. Saya jual ya mobil saya itu. Awwakalah atau dengan cara perwakilan. Kata dia, ini saya adalah seorang wakil, menjadi wakil daripada si fulan, maka saya jual daripada mobil tersebut sebagai perwakilan daripada punya fulan. Atau enggak dia bilang emang dia sudah ada sighah wakalah antara wakil dan muwakil, habis itu dia jual. Maka kita di situ apa? Sultanah, ada wilayah. Yang penting kan ada wilayah, sultanah tadi mempunyai wewenangan. Wilayah, atau kita katakan dengan sultanah tersebut dengan kewilayahan. Gimana? Ya itulah misalnya seperti ayah, kalab wal jad wal wasi masalan. Seperti ayah daripada anak kecil. Dia punya anak kaya. Kenapa? Karena anaknya sangat lucu, akhirnya di-endorse sama orang. Terkenal anaknya ini. Jadi iklan Pampers, jadi iklan ini, iklan itu, akhirnya dibayar sama orang. Atau apa? Banyak daripada orang-orang yang kaya suka sama anaknya, dikasih orang mobil, dikasih orang ini itu lain sebagainya. Maka kita kan tidak boleh bagi orang tuanya mentasarrufkan daripada harta tersebut kecuali lil maslahah, ya? Seperti yang akan datang di bab hajar. Ketika ada maslahat, misalnya apa? Bayi tersebut memerlukan ini, memerlukan itu, memerlukan ini, maka boleh. Ini apa? Dengan wilayah. Padahal bukan milik bapaknya, tapi apa? Dia mempunyai wewenang terhadap anak kecil tersebut untuk mentasarrufkan daripada hartanya. Karena harta itu bukan orang tuanya, milik orang tuanya, punya anak kecil. Begitu juga kakek, begitu juga wasi. Atau milik di sini kan harus ada sultanah. Sultanah tersebut au iznin minasyari', atau ada perizinan daripada syariat. Contohnya kal multaqid fi ma yakhafu fasadahu. Seperti multaqid, ya, mendapatkan daripada suatu barang di jalan. Ternyata barangnya ini takutnya bakalan busuk, bakalan rusak. Seperti misalnya dia mendapatkan kurma misalnya. Ini kurma katanya kalau lama-kelamaan bakalan busuk. Atau dia mendapatkan daripada apapun. Maka bagi multaqid boleh untuk menjual dan menyimpan daripada saman tersebut untuk pemiliknya kalau datang nanti. Ini apa? Multaqid. Dia apakah ada kepemilikan? Enggak ada. Apakah ada wakil? Perwakilan? Enggak ada. Apakah ada wilayah dia? Enggak punya, tapi punya sultanah dengan izin daripada syariat. Maka boleh bagi dia untuk menjual. Bahkan ditambahkan di tuhfah ini, yaitu adalah fadakhalal hakim fi bai'i malil mumtani' juga. Yaitulah masuk juga hakim di dalam menjual daripada harta orang yang mumtani'. Mumtani' daripada adai huquqi, daripada dia membayar daripada hak yang harusnya dia bayar. Maka kita katakan masuk di sana. Wadh-dhafir bi ghairi jinsi haqqi, masuk juga. Gimana? Dhafir bi ghairi jinsi haqqi, yaitu adalah misalnya orang ini dicuri misalnya mainan dia, atau mobil-mobilan dia, atau misalnya dia punya rebana bagus dicuri sama orang, atau dia punya harta dicuri sama orang, dan dia tahu siapa pencurinya. Dia tahu pencurinya. Akhirnya
Ketika dia mau ngambil secara terang-terangan, orang itu mengelak dan bahkan mengancam bagi dia, jangan berani-berani ini dan sebagainya. Kebetulan ada kesempatan, karena apa? Orangnya lagi traveling kemana, rumah kosong. Boleh bagi dia untuk mengambil daripada sesuatu yang satu jenis dulu. Apa misalnya diambil terbang, ya terbang lagi yang diambil. Tapi kalau nggak ada yang satu jenis, kita ambil apapun daripada sesuatu yang lain. Yang mana ini kan bighairi jinsin. Dia tasarruf dengan barang tersebut gak boleh karena milik orang. Terus apa? Jual. Hah? Jual barang tersebut. Gimana jual? Bukan punya dia. Ini namanya apa? Adz-dzafir bighairi jinsi haqqih. Jelas itu? Dia mempunyai kewenangan dari izin syariat. Jelas itu ya? Nah, maka boleh bagi dia. Makanya kata sahibul hasyah, fal milkiyatu laysat bisyartin. Kepemilikan itu bukan termasuk daripada syarat. Khilafan lima yuhimuhu sani'uhu. Khilafan daripada apa yang bisa kita faham daripada tata cara daripada musannif membuat kata-kata ketika mengarang daripada kitab ini. Ketika beliau mengarang daripada kitab ini, sonek beliau, karangan beliau ini seakan-akan harus ada kepemilikan. Tetapi kita katakan kepemilikan tersebut tidak disyaratkan. Yang penting ada sultanah. Dengan cara perwakilan, emang kepemilikan atau wilayah atau ada izin daripada syariat. Jelas itu ya? Naam. Makanya kita katakan milkut tam fil ma'qudi alaih. Jelas itu ya? Milkut tam wa alaihi wilayah lil aqidi alaih. Kalau kayak gitu enak itu ibaratnya. Jadi apa? Syaratnya milkut tam fil ma'qudi alaih wa lahu wilayah. Walahu wilayah fi dzalik atau walahu sultanah fi dzalik, dan dia mempunyai daripada sultanah daripada itu semua. Jelas itu ya? Maka kita katakan sah daripada itu. Atau dengan ibarah yang disebutkan di hasyah ini, ayyakunil aqid sultanah 'alal ma'qudi alaih bimilkin aw wakalatin aw wilayatin aw idnin minasy syara'. Jelas itu ya? Jadi kalau seandainya ada daripada kriteria yang ada tadi, yaitu adalah dia punya wilayah, mempunyai wakalah, mempunyai daripada kepemilikan atau izin min syara', maka kita katakan sudah cukup untuk syarat daripada ma'qud alaih tersebut. Tetapi kalau seandainya apa? Dia bukan pemiliknya. Nggak ada perwakilan, nggak ada kewilayahan, kewenangan, nggak ada daripada izin daripada syara', maka itulah yang dinamakan dengan bai'ul fuduli. Maka kata beliau apa? Fala yasihhu bai'u fuduliyin. Maka kita katakan tidak sah hukum daripada bai'u fuduli. Apa itu bai'u fuduli? Di hasyah disebutkan huwa man laisa malikan. Orang itu bukan pemiliknya. Wala wakilan, bukan wakil. Wala waliyan, bukan wali. Walau bi'izni syara', seperti yang kita terangkan tadi. Jelas itu ya? Maka kitaan tidak sah. Kenapa kok tidak sah? Yaitu adalah wa innama lam yasih bai'uhu li hadis. Karena hadis apa? La bai'a illa fi ma yamlik. Tidak ada jual beli yang sah kecuali pada sesuatu yang dia memiliki. Maksudnya apa memiliki? Memiliki kewenangan di sana. Jelas itu ya? Seperti yang kita terangkan. Rawahu Abu Daud. Terus di dalam Tuhfah disebutkan wa misluhu syira'uhu fi 'ainin li ghairihi. Sebelumnya dulu, sebelum bai'ul fuduli. Ini syarat daripada ayyakuna lil 'aqidi wilayah. Ini syarat ini seperti yang kita nagal dulu sama Syekh Abdullah bin Sumaid. Kata beliau, wa hadha syarat fil bai'il muayyan. Ini cuma disyaratkan di dalam bai' muayyan. Saya jual mobil ini ya. Dengan uang ini ya, ternyata mobilnya sama uangnya curian. Atau saya beli ya mobil ini dengan handphone ini ya, muayyan. Adapun kalau seandainya fitimah, saya beli mobil dengan harga 1 miliar. Dia bayar dengan uang 1 miliar, yang mana itu curian, maka enggak disyaratkan daripada apa? Milkun lahu ailil aqidi alaih tersebut. Jelas itu ya? Karena apa? Karena bai'nya fitimah.
dengan apapun dia membayar, kita katakan itu masalah dosa, masalah ini dia yang nanggung. Adapun kita, agat kita dengan yang ini, yang di fitimah. Dan itu bakalan akan diterangkan nanti di faidah juga, di faidah yang terakhir nanti, di akhir daripada pembicaraan ini. Intinya, syarat ayyakuna lil aqidi sultanah 'alal ma'qud alaihi bimilkin aw wakalatin aw wilayatin aw iznin min syara' itu fil bai'il muayyan. Amma fi bai'il mawsuf fi dhimmah, misalnya bai' mawsuf fi dhimmah juga apa? Saya minta belikan mobil ini dengan kriteria warna hitam, ini velgnya 16, ini macam-macam yang disebutkan. Maka kita enggak disyaratkan harus milik lahu. Jelas itu ya? Naam. Terus hakadha qalahu Syekh Abdullah bin Sumaid, dan itu yufhimuhu juga kata-kata faidah yang akan datang dan abair fuqaha. Terus maka kita katakan apa? Kalau bai' muayyan enggak ada perwakilan, enggak ada wilayah, maka kita enggak sah, dan itulah yang dinamakan dengan bai'ul fuduli. Wa misluhu syira'uhu fi 'ainin li ghairihi. Ya. Begitu juga dia membeli fi ainin li ghairihi, sebagaimana yang di Tuhfah ini. Wa misluhu apa? Kata beliau, syira'uhu fi ainin li ghairihi. Apa? Dia beli untuk orang lain dan membeli ain. Ya itulah, oh ini mobil saya beli ya untuk fulan. Saya beli mobil ini untuk fulan. Berarti apa? Syira'uhu fi bai'i ainin li ghairihi. Dia membeli untuk fulan. Itu kita katakan juga enggak sah. Au fi dhimmatin au fi dhimmati ghairihi, atau fi dhimmah ghairihi. Saya beli untuk dia dengan 1.000 harganya, dan itu yang membayar nanti dia. Fi dhimmatihi, fi dhimmah li ghairihi. Maka kita katakan juga itu tidak sah. Jelas itu ya? Paham itu surahnya, gambarannya? Itu di Tuhfah ini disebutkan. Naam. Terus kata beliau, fa bai'ul fuduli wa syira'uhu wasairu ugudihi, bahkan enggak cuma bai' wasyira ya, semua daripada agatnya, maupun di dalam istijar, di dalam hibah, di dalam ini itu lain sebagai daripada agat, fi ainin li ghairihi, daripada benda untuk orang lain. Saya beli mobil ini untuk fulan. Jelas itu ya? Atau au fi dhimmati ghairihi, atau fi dhimmah ghairihi bi an qala ishtaraitu lahu bi alfin fi dhimmatihi. Saya beli itu mobil untuk fulan dengan harga 1.000 di zimmahnya dia. Tanggungannya dia nanti yang bayar. Enggak sah itu. Termasuk daripada bai'ul fuduli. Tapi ini surah Syira'ul Fuduli. Naam. Dan fuduli yang barusan kita terangkan. Terus bi khilafi ma law qala fi dhimmah au atlaq. Beda kalau seperti ini. Saya beli ya mobil ini untuk fulan dengan harga 1 juta. Atlak namanya itu. Enggak ada dibilang fi dhimmati ghairihi. Atau apa? Saya beli ya mobil ini dengan harga 1 juta, tapi bai'nya fi dhimmah. Zimmah siapa? Enggak ada tahu ini ya. Enggak ada fi dhimmati ghairihi. Maka kita katakan fayaqa'u lil mubashir. Maka sah untuk yang melaksanakan dan menyelenggarakan daripada jual beli tersebut. Langsung mubashir yang kena. Jelas itu ya? Naam. Ayo. Terus. Lagi. Naam, au atlaq faiqa 'alal mubashir. Jadi apa? Bai'ul fuduli atau syira'ul fuduli, bahkan seluruh daripada agat fuduli itu hukumnya tidak sah. Dalilnya yang barusan kita terangkan. Tetapi ini adalah yang mu'tamad di dalam mazhab kita Syafi'i, dan itu adalah mazhab jadid. Makanya wa adamu sihhatil bai' huwal qaulul jadid, yaitu adalah qaul jadid dalam mazhab kita Syafi'i. Sebagai contoh lagi, gimana bai'ul fuduli? Kita duduk di toko orang, sering duduk di sana, nongkrong di sana. Orang jualan voucher, orang jualan mie, orang jualan ini. Akhirnya orang yang punya toko sakit perut, masuk ke dalam kamar mandi. Dia duduk di sana, datang orang. Misalnya dari jauh pakai mobil, mau beli Indomie 5, mau beli bensin, dia tahu semua harga. Tapi sebelum dia masuk ke dalam kamar mandi, tanpa ada perizinan perwakilan dan lain sebagainya, dia jual. Itu semua nggak ada yang sah. Tapi kalau fil ain ya,
Kalau fil ain, kalau fil dhimmah maka kita katakan sah. Nah, terus itu dan itu pun tidak sah alal gaulil jadid. Wal gaulul qadim yaqul. Adapun gaul qadim ya di dalam mazhab Syafi'i. Wa hukiya fil jadid aidan kata Syekh Hajar. Bahkan itu juga ada hikayah di dalam gaul jadid. Apa? Innahu yughaf. Itu mauquf. Kita tunggu dulu. Hah? Tunggu apa? Fa in ajaza malikuhu nafata. Kalau seandainya pemiliknya mengizinkan maka sah. Yang dimaksud dengan malik di sini juga awwaliyuhu. Jelas itu ya. Fa in ajazahu malikuhu atau walinya. Siapa walinya? Ayahnya, ibunya, lain sebagainya kalau seandainya anak kecil. Jadi malik itu sama juga laisa bigir. Malik intinya yang mempunyai kewenangan di sana. Nafadha, maka kita katakan hukumnya sah. Wa illa fala. Kalau enggak maka kita katakan tidak sah. Naam. Wa fil qadim hukiya jadid aidan aqduhu mawqufun ala ridal malik bima'na annahu in ajaza malikuhu aw waliyuhu bil al-'aqd nafadha wa illa wa huwa qawiyyun min jihati dalil. Dan ini katanya secara dalil kata Syekh Hajar kuat. Sangat kuat. Hah? Aywa, lianna hadis Urwah zahirun fih. Karena hadis Urwah dan itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan Abu Daud, wa Tirmidzi, wa Ibnu Majah bi isnadin sahih. Itu sangatlah kuat menunjukkan daripada ini. Apa? Yaitu adalah qala dafa'a ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran li ashtariya bihi syatan. Ini dalilnya. Dalil daripada mazhab Qadim. Ini disebutkan di Mughni ini. Ibarahnya apa? Dan disebutkan di apa Hasyiah Abdul Hamid. Enggak disebutkan sih di Hasyiah Syata. Biar kita tahu dalil Qadim apa. Ini hadis Urwah ini. Bahwasanya kata Urwah, dafa'a ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW memberikan kepada saya dinaran daripada dinar, menyerahkan kepada saya daripada dinar. La li ashtariya bihi syatan, supaya aku membeli daripada 1 ekor kambing. Fashtaraitu bihi syatain. Akhirnya aku dengan 1 dinar tersebut membeli 2 ekor kambing. Padahal kan disuruh SAW 1 kambing, dia beli 2 kambing. Fabi'atu ihdahuma bidinar. Salah satunya lagi saya jual 1 dinar. Naam. Wajitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bisyah wa dinar. Maka akhirnya aku pun datang ke Rasulullah SAW dengan 1 ekor kambing dan 1 dinar. Jadi uang 1 dinar kembali, bonusnya ada 1 kambing. Ini hebatnya negosiasi Urwah berarti ini. Dan sifatnya sama katanya. Ya apa yang disifatkan Rasulullah SAW pengen seperti sama. Enggak ada kurang, enggak ada ini. Naam, wa dzakartu lahu ma kana min amri. Dan aku sebutkan ceritanya, bagaimana negosiasinya, bagaimana jual belinya, disebutkan semua. Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, barakallahu laka fi safgati yaminika. Maka semoga Allah SWT memberkati engkau di dalam safgahnya engkau, di dalam negosiasinya engkau. Naam. Terus apa kata Rasulullah SAW? Fakana law ishtarat turaba la rabiha fihi. Ini Urwah ini, kalau seandainya beli tanah pun dia bakalan untung daripada tanah tersebut. Memang pintar Urwah ini jual beli. Makanya kita katakan bahwasanya dalil daripada mazhab Qadim luar biasa kuatnya. Nah, aywa lianna hadits Urwah zahirun fihi, kata Syekh Hajar. Wa in ajabu anhu, sekalipun para ulama menjawab daripada itu. Apa jawabnya? Katanya hadis Urwah bi annahu mahmulun ala anna Urwata kana wakilan mutlaqan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia wakil mutlak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bidalil annahu ba'a syah wa sallamaha. Dalilnya yaitu dia membeli syah, dia menjual syah dan dia serahkan daripada itu. Naam. Aywa. Jelas itu ya? Ayo. Tapi walaupun seperti itu, gaul Qadim juga ada jawaban. Wa indal ghail bil jawaz, yang mengatakan bahwasanya boleh. Yumtana'ut taslim bidun idznil malik. Akan datang masalah wakalah, kita enggak boleh menyerahkan daripada sesuatu yang diperwakilkan kecuali dengan izin daripada malik. Wa hakadha intaha nihaya wal mughni. Ala kulli hal.
Ada apa namanya? Ada dua pendapat dalam mazhab kita, gaul gadim dan gaul jadid. Dan gaul gadim ini pun sangat kuat. Bahkan dari saya tadi wa hukiya fil jadid aidan. Di dalam mazhab jadid pun ada hikayah tentang mazhab gadim ini. Itu menunjukkan bahwasanya kuatnya pendapat tersebut. Naam. Makanya kalau yang apa namanya? Jual beli yang tadi nggak ada orangnya, udah mahmul ala gaul gadim. Pastinya siapa yang nggak senang ya dijualkan. Mompong dia di kamar mandi katanya ada yang jualin, seneng dia. Wah kata. Naam. Aiyah. Wa mithlul bai' sa'iru tasarrufatihil gabil halin niyabah. Seumpama bai' yaitu seluruh daripada perniagaan atau transaksi yang menerima daripada pergantian. Menerima daripada perwakilan pergantian. Kama law zawwaja amata ghairihi aw ibnatahu aw a'taga 'abdahu aw ajarahu wa nahwa dzalik. Sebagaimana kalau mengawinkan amah budak perempuan orang lain atau anak orang lain atau memerdekakan daripada hambanya orang lain atau menyewakannya dan lain sebagainya, itu semuanya ya'ti daripada khilaf tadi antara mazhab jadid dan mazhab qadim. Walau qala wala yasihu tasarrufu wala yasihu tasarrufu fuduliyyin, kalau seandainya musannif bilang apa? La yasih tasarruf, perniagaan transaksi apapun daripada fuduli, la syamila dzalika kullahu, niscaya masuk semua ini. Jelas itu ya. Tapi di sini pakai ba' karena pembahasan memang pembahasan ba' sih kita. Naam, terus wa kharaja bil fuduli. Jelas itu ya. Tadi kan fuduli ya. Kharaja bil fuduli sekarang. Ini tidak termasuk daripada fuduli. Apa? Yaitulah ma lawishtara bima li nafsihi li ghairihi. Kita beli dengan uang kita untuk orang lain. Jelas itu ya. Oh, mobil bagus ini. Hah? Oh, ini motor bagus ini. Saya beli ya. Ini saya buat